balik lagi di channel Dunia Parents dengan aku Kalista. Nah, kali ini Dunia Parents nggak lagi jalan-jalan nih. Karena hari ini Dunia Parents masuk ke dalam segmen Kata Pakar. Nah, untuk segmen Kata Pakar kali ini, kita kedatangan satu orang narasumber yang spesial banget nih, Parents. Nah, untuk narasumber kali ini, kita kedatangan pakar psikologi. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kita langsung aja sapa ke narasumber kita. Halo Ibu, selamat siang. Selamat Halo, siang Ade. Mbak Kalista, selamat siang Parents. Iya, nah Ibu, boleh nih Ibu sapa dulu parents kita semua yang ada di rumah. Halo Parents, apa kabar? Sama saya Iin. Saya tuh sebenarnya bukan pakar psikologi loh, saya tuh okupasi terapis. Oke, saya sedikit jelasin soal okupasi terapi ya. Silakan. Okupasi terapi itu berasal dari kata occupation dan terapi. Jadi occupation itu artinya kan pekerjaan. Kayak anak-anak pekerjaannya itu kan bermain dan belajar. Jadi ketika mereka mempunyai hambatan dalam pekerjaan mereka untuk bisa bermain, untuk bisa belajar, mereka bisa ketemu sama saya untuk di terapi gitu. Supaya mereka bisa setidaknya mengikuti permainan dan belajarnya sesuai sama usianya mereka. Oke, nah berarti Ibu untuk kesibukannya nih Bu, sehari-hari ini Ibu ngapain aja nih Bu belakangan ini? Karena pandemi, jadi saya di rumah saja. Oke, ya. Ngurus anak-anak. Dan kebetulan juga ada beberapa yang masih kita ada teleterapi kalau kita bilangnya, dia terapi online. Jadi kita kadang Zoom meeting sama orang tua, saya ngajarin orang tua bagaimana caranya mereka memberikan terapi di rumahnya mereka masing-masing. Oke, baik. Berarti untuk seluruh pembelajaran juga pekerjaan dilakukan di rumah ya, Bu? Ya, betul. Nah, apalagi di sini bisa kita lihat nih parents, Ibu ini masih memiliki anak kecil nih. Nah, berarti kan kalau di rumah ini pasti anak Ibu jenuh kan ya, Bu? Pasti kan pengennya main keluar bareng teman-teman ataupun jalan-jalan, tapi ini karena adanya pandemi kan pasti nggak bisa nih parents ya kan? Nah, kita mau tanya nih, apakah anak Ibu sering nih kayak moodnya jelek ataupun tiba-tiba ngamuk, marah-marah dan lain sebagainya tuh, Bu? Wah, itu banyak banget, sering banget nih Mbak. Ya pastilah, karena kan kita nggak pernah boleh kemana-mana, nggak bisa, kasarnya cuman dia selingkungan di rumah aja betul. gitu. Terus nggak cuma anak-anaknya aja yang jenuh, orang tuanya juga kan jenuh gitu. Apalagi usianya mereka, saya punya anak dua, yang satu yang ini 3 tahun dan kakaknya usia 5 tahun. Itu usia dimana mereka seharusnya banyak bergerak dan bersosialisasi, ketemu sama teman sebayanya, ketemu sama orang-orang baru gitu. Betul. Tapi karena pandemi mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka juga jenuh, saya juga jenuh. Jadi ya pastinya adalah ngamuk-ngamuknya, ada marah-marahnya. Dan itu yang kadang-kadang tricky buat saya sebagai orang tua. Oke, nah berarti parents, topik pembahasan kita kali ini pas banget nih. Karena hari ini kita akan membahas mengenai 2 jenis tipe anak yang mengamuk. Yang pertama yaitu jenis tantrum dan yang kedua jenis meltdown. Nah, untuk tahu lebih lanjut apa sih masing-masing dari setiap jenis itu, langsung aja kita tanya nih. Ibu, boleh nih tolong dijelaskan apa sih itu tantrum dan apa sih itu meltdown nih, Ibu? Oke, kalau tantrum itu sebenarnya sesuatu yang normal sih buat semua anak. Itu akan ada fasenya, kalau kita bilang ada fasenya dari anak usia 1 sampai 5 tahun gitu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang terjadi ketika keinginan anak tidak dipenuhi oleh orang sekitarnya. Jadi anak mencari perhatian dari kita semua. Akhirnya kalau kayak gini, dan itu terjadi biasanya ketika anak dan orang tuanya dan keluarganya ini di tempat yang ramai. Kayak model di mall atau di acara-acara keluarga. Tuh, anak mulai bertingkah nih karena keinginannya dia tidak terpenuhi. Betul. Dia cari perhatian, dia pengen mempermalukan orang tuanya terkadang. Jadi supaya dia diperhatikan gitu, supaya orang mau ngeliat ke dia semua. Jadi perhatian dapatnya ke dia. Sebenarnya itu sesuatu yang normal gitu. Tapi ya kita sebagai orang tua harus bisa oke, kamu boleh marah. Tapi marahnya jangan terlalu yang wow gitu, jangan sampai ya. Kadang ya mungkin Mbak Kalista dulu pernah suka lihat ada anak-anak yang sampai guling-gulingan. Gitu. Itu sebaiknya nggak seperti itu. Kita sebagai orang tua punya rules, punya aturan. Oke, kamu boleh marah, tapi udah marah aja gitu. Dia tidak itu juga, karena ini akan terbawa juga nanti sampai mereka dewasa. Bagaimana mereka menyikapi masalah ketika mereka ketemu sama masalah gitu. Nah, kalau itu tantrum ya, itu sesuatu fase yang harus dilewati semua anak. Nah, kalau meltdown ini beda lagi sih sebenarnya. Karena meltdown ini terkadang anak nggak tahu kenapa dia bisa nangis dan marah. Gitu. Jadi dari sesuatu dalam dirinya dia menyuruh dia, ayo nangis, ayo marah gitu. Nah, meltdown ini biasanya di latar belakangnya oleh overload.
bisa jadi overload stimulasi yang masuk ke dia. Overload itu bisa jadi overload dari sensori yang masuk ke dia, bisa jadi overload sama dia nggak bisa mengkomunikasikan kembali ke orang tuanya. Ini saya nggak enak gitu, dia nggak bisa ngeluarinnya, akhirnya dia nangis. Dan memang reaksi anak itu yang pertama itu fight atau flight. Itu reaksi manusia sebenarnya. Fight itu dia akan ngelawan, dia akan ngamuk. Flight itu dia kabur, jadi dia kayak bengong aja gitu. Jadi not in this, nggak di space, nggak di saat itu, nggak di space gitu. Jadi kelihatannya jadi kayak bengong-bengong aja nih anak gitu. Jadi nggak mudeng sama kita. Dan anak-anak tidak sadar itu sebenarnya dia. Ketika dia marah, dia teriak-teriak segala macam, itu dia nggak sadar dan itu butuh waktu untuk dia bisa tenang kembali. Nah, kalau anak yang tantrum itu kan ketika bisa jadi kita ancam, udah jangan berisik gitu. Nah, anak itu nanti akan bisa diam. Nah, kalau anak meltdown, kita ancam itu nggak ngaruh, nggak ngaruh. Karena bukan keinginannya dia sendiri, bukan dia yang menciptakan. Nggak bisa dia kontrol gitu ya, Bu? Betul. Bukan dia yang menciptakan itu, tapi sesuatu di dalam dirinya yang menciptakan itu. Nah berarti kalau untuk tantrum ini sendiri kan bisa hilang kalau keinginannya sudah terpenuhi gitu ya Bu? Karena kan memang keinginannya hanya mencari perhatian. Nah berarti kalau untuk meltdown sendiri nih Bu, ini apakah butuh penanganan khusus dari ahli ataupun bantuan orang gitu Bu? Jadi gini, ketika meltdown itu kayak tadi saya bilang kan, dia karena overstimulation. Jadi ada stimulasi yang masuk ke dalam dirinya, dia yang terlalu banyak. Saya kasih analogi kayak gini. Misalnya Mbak Kalista ini naik pesawat selama 8 jam. Badan capek. Kalau orang bilangnya jet lag lah begitu, sampai kita jet lag, kita capek. Tapi kita ngantuk, tapi nggak bisa tidur. Cuman kan kalau kita sebagai orang dewasa kita tahu dong, oke lah kita setel musik tenang, musik apa sih yang lembut, terus kasih, atau nggak kita mandi air hangat, berendam segala macam. Nah kalau anak-anak kan dia nggak tahu harus ngapain kan. Betul. Yang ada akhirnya dia ngamuk. Nah jadi stimulasi yang terlalu banyak itu juga membuat badannya tuh nggak nyaman. Nah dia terkadang butuh orang dewasa untuk bikin dia comfort lagi, bikin dia nyaman gitu. Dan sebelumnya saya mau jelasin soal sensory stimulation. Jadi kita kan di dalam tubuh kita ini seperti kita tahu kita punya 5 sense ya, yang pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, pendengaran. Penglihatan ini ya. Jadi ada 5 sense. Tiap orang punya batasnya masing-masing. Kayak anak saya yang ini, kalau dia distimulasi, kalau dia dibentak gitu, kita kasih suara yang tinggi sedikit, dia langsung freeze. Dia langsung kayak freeze gitu, karena buat dia itu sesuatu yang tidak menyenangkan pasti. Tuh. Nah, setiap orang punya batas masing-masing. Anak begitu juga. Jadi ketika dia dikasih terus, akhirnya overload kan. Akhirnya ya udah dia nggak tahu harus ngapain. Kayak anak saya tadi saya bilang dia freeze, langsung dia diam. Kalau anak lain mungkin ada yang dia ngamuk, dia segala macam gitu. Dan itu bisa turunnya kalau dikasih penanganan yang tepat. Ketika kalau ada anak-anak yang dia naik mobil, terus kelamaan dia nggak nyaman. Nah itu bisa kita kasih, kalau di dalam profesi saya ada yang namanya dikasih di-wrapping tubuhnya, dikasih selimut yang tebal gitu. Jadi biar dia nyaman lagi. Atau kita peluk, kita goyang-goyangin, kita gendong sambil goyang-goyang, sedikit rocking gitu, itu juga bisa bikin dia nyaman gitu. Berarti kalau meltdown itu lebih ke automatic response ya Bu? Benar-benar nggak bisa dikendaliin dalam dirinya, itu keluar secara otomatis gitu ya Bu? Betul. Jadi sebenarnya gini, automatic response-nya itu di dalam otaknya udah ngebilangin nih, hey, there's something dangerous for you. Ketika kan dia punya ambang batas segini nih, dikasih terus nggak taunya ketinggian nih, otomatis dong otaknya bilang itu danger buat kamu. Kamu harus kasih respon supaya orang di luar sana tuh tahu ini danger buat kamu, buat diri kamu. Jadi terkadang gini, kayak sesuatu kita sebagai orang tua, saya udah ngalamin karena sebelumnya saya 17 tahun sebagai terapis, baru 5 tahun punya anak. Sebelumnya saya berpikir, oh kayak gitu doang masa bermasalah sih gitu. Setelah saya ngalamin, ternyata memang seperti itu. Jadi anak itu kan semuanya buat dia tuh danger. Jadi otaknya berpikir,
everything is alert buat mereka. Jadi ketika dia kadang-kadang kasarnya lompat dari tangga satu tangga ke bawah gitu. Buat kita itu nggak tinggi-tinggi banget, tapi buat mereka itu berasa kayak di atas jurang. Iya. Makanya dibilang automatic response karena otaknya bilang itu bahaya. Itu gitu. Oke, berarti kalau misalnya untuk meltdown nih Bu, nah penyebab yang biasanya signifikan nih Bu, maksudnya apa sih yang bisa ngebuat anak ini tiba-tiba tuh kena meltdown gitu Bu? Ada nggak Bu penyebab khususnya? Iya, itu penyebab khusus banyaknya sih karena overstimulasi ya. Oke. Tuh, seperti yang bisa bilang, kita punya 5 sensori dasar. Saya gini deh Mbak, saya kasih contoh gini, mungkin bayi umur 3-4 bulan, terus dia diajak jalan-jalan, keliling-keliling. Pas sampai rumah, sore mereka diajak seharian jalan-jalan, keliling-keliling. Pas sampai rumah, sorenya tuh anak ngamuk, nangis aja, kita apain aja nggak. Nah itu anak itu overstimulation. Oke. Itu disebut meltdown. Padahal itu baru 3 bulan loh. Karena dia ketika kita ajak keluar, dia dapat sensori dari pendengarannya banyak orang ngomong. Terus mungkin penciumannya juga kan dia cium berbagai macam. Visualnya juga dia dapat berbagai macam input. Dan ada juga namanya sensori yang kita dalam tubuh kita itu gravitasi sama proprioceptif, gerak antar sendi sama gravitasi. Itu sangat berpengaruh sama tubuh. Ketika semuanya tabrakan dan kelebihan diterima sama anak, akhirnya itu jadi nggak nyaman buat mereka. Dan biasanya kalau saya, ketika anak-anak itu meltdown, saya kasih saran buat orang tua itu untuk kalau di profesi kita ada yang namanya ruangan snoozelen. Jadi di ruangan itu lampunya tuh redup, terus dikasih musik yang tenang. Jadi benar-benar bikin relax gitu ya Bu? Yes, itu. Nah itu biasanya nurunin meltdown-nya. Nah itulah bedanya meltdown sama tantrum. Kalau tantrum kasarnya digini, hush, dia bisa diem. Iya. Kalau meltdown mau diomelin kayak apa, anak itu nggak akan bisa diem karena dia bukan dirinya dia yang berkuasa atas ini, tapi otaknya bilang ini bahaya. Tetap kamu harus nangis. Oke, nah kalau tantrum itu kan ada rentan usianya Bu, 1 sampai 5 tahun. Nah kalau untuk meltdown Bu, dia ada rentan usia khususnya atau gimana Bu? Enggak, sebenarnya kalau meltdown itu kalau dia untuk anak-anak normal itu nggak ada rentang usianya. Jadi lebih ke bagaimana anak itu menghadapinya. Oke. Jadi semakin sering dia ketemu sama keadaan itu, kan otaknya akan belajar tuh. Yeah. Ini nggak apa-apa kok, ini nggak apa-apa. Oke, ini safe. Nah, itu buat anak-anak normal lama-lama dia akan terbiasa kasarnya gitu ya. Nah, kalau buat anak-anak dengan keadaan special needs ya, kalau kita bilang special needs, itu mereka akan terkadang kita udah dikasih terus-terusan, tapi itu mental. Okay. Jadi itu ada terapi khusus yang harus kita lakukan sebelum kita bisa masuk ke sana. Dan anak-anak spesial itu biasanya tetap aja akan ada fase-fase meltdown-nya itu karena mereka tidak bisa memproses sensori yang masuk itu dengan baik karena ada masalah di dalam otaknya. Kasarnya gini, kalau ada di jalanan ada lampu merah segala macam. Nah, kalau anak-anak spesial itu jalur jalanan otaknya itu jalan-jalannya tuh ada blokirnya. Oke. Jadi kita harus kasih terapi ke mereka dulu supaya blokirnya itu agak hilang, baru kita masukin. Oh, ini bisa didesinfekasi dengan kasih sedikit respon supaya mereka otaknya pikir oke, ini nggak bahaya gitu. Oke, nah berarti Bu, kalau misalnya meltdown itu kan tadi suatu kondisi yang kalau misalnya nih kita bilangin pun mereka nggak akan mau dengar gitu ya Bu, maksudnya karena itu bukan keinginan dari dirinya sendiri. Nah, ada nggak trik atau tips khusus nih buat orang tua nih, gimana cara anaknya ini supaya mau ngedengerin nih apa yang orang tuanya bilangin gitu Bu? Oke, kebanyakan meltdown itu diakibatkan kan karena overstimulation. Oke. Nah, ketika kita tahu, oke, dia meltdown, dia lagi ngamuk-ngamuk nggak jelas, kita tarik dulu anak itu, kita keluarin, biasanya itu di tempat yang rame misalnya gitu, kita tarik dulu dia keluar, oke, kamu diem di sini, saya ada di depan kamu, oke, dia mau nangis kayak apa, oke, diemin aja dulu, oke, diusahakan benda-benda yang kira-kira menyakiti dia, disingkirin dulu gitu, bikin safe place buat dia dulu. Nanti lama-lama mereka akan tenang, tenang. Kalau mereka nggak tenang juga, bisa kita kasih blanket, kasih selimut, atau nggak kita peluk. Karena perabaan itu
itu kan sensor yang paling banyak di dalam tubuh manusia. Kulit itu kan paling lebar, dan itu paling mudah untuk dimanipulasi. Nah, jadi ketika kita peluk anak kita hug, dia dapat skin touch dari orang tuanya, juga dapat input proprioceptif, itu biasanya akan lebih menenangkan buat mereka. Biasanya sih gitu. Saya bahkan buat anak-anak spesial pun itu trik saya seperti itu. Oke, berarti lebih ke sentuhan ya Bu ya? Kayak lebih di apa ya, ibaratnya lebih kasih sayangnya tuh lebih dapat gitu, lebih heart to heart gitu ya Bu? Iya, karena gini, terkadang ketika dia lagi meltdown seperti itu, kita mau ngomong apapun nggak masuk. Percuma jadi, gitu ya? Ya, lebih baik langsung yuk kita hug dia. Kalau dia ngelawan, oke, kita biarin aja dulu, tidurin di bawah, kita lihat dia, kita tungguin dia. Nanti ketika dia udah mulai agak tenang, kita deketin, kita peluk. Dan kalau mereka udah tenang banget, baru oke, I feel you, kamu nggak tahu ya kamu kenapa kamu marah. Yuk kita sama-sama, yuk kita kita pelukan sama-sama, yuk kita cari tahu kenapa kamu marah tadi. Kamu nggak nyaman ya ketika suara banyak bising, atau kamu kepanasan ya. Berarti kalau misalnya ini kan kita melihat anak kecil nih Bu, kita kan bisa tahu nih, oh nih anak mungkin kena meltdown ataupun apa. Nah kalau misalnya untuk mengenali diri sendiri Bu, nah itu ada nggak tuh Bu caranya ataupun ciri-cirinya itu kayak gimana Bu? Saya kadang-kadang buat perempuan ya, kalau pas udah jalan tanggal-tanggal PMS ya, nah itu kan sensitif banget tuh. Nah itu juga bisa. Kalau sekarang kan lagi ramein soal mental health ya. Karena pandemi ini banyak orang yang hektik segala macam. Itu ketika kita kayak perempuan kayak model mau PMS itu, dia berasanya entah kenapa tahu-tahu kok rasanya semua serba salah ya. Iya, betul. Nah itu meltdown sebenarnya, itu udah masuk dalam meltdown. Cuman kan kita sebagai orang dewasa, kita ngerti kita harus ngapain. Ketika oh iya ini bentar lagi tanggal segini nih, udah waktunya moments nih, jadi oh ini gara-gara PMS, kita tahu penyebabnya, jadi kita tahu harus ngapain. Kalau kayak saya di rumah, orang sebagai ibu, punya anak 2 kecil-kecil, pasti ada saatnya down banget. Kita lagi kayak gitu, ya mungkin kita, kalau saya sih, trik saya, ya udah saya keluar anak-anak segala macam, saya tinggalin semua. Kita cari safe place buat kita sendiri. Tenangin diri sendiri gitu. Karena anak-anak saya butuh saya ketika saya lagi tenang, gitu. Nah, ketika saya lagi kayak gitu, ya udah saya tinggalin anak-anak dulu. Saya bilang sama bapaknya, saya butuh waktu buat saya. Ya udah saya keluar, saya tinggalin anak-anak sejam 2 jam, karena nggak mungkin bisa lama-lama. Jadi tinggalin anak-anak sejam 2 jam, mau nonton drakor kayak, mau dengerin musik kayak, mau tidur, mau mandi di bathtub apa segala. Jadi ibaratnya self heal gitu ya Bu? Oke, nah berarti di sini konteksnya orang dewasa pun bisa terkena meltdown. Bisa mengalami itu. Jadi kalau misalnya ini orang dewasa tuh kita udah punya, kalau bahasa kerennya coping mekanisme. Jadi bagaimana cara kita menghadapi ketika kita lagi down. Kita udah tahu nih, oh kayak mau mens, oh di tanggal segini nih mau mens, oke lah gue banyak makan aja gitu kan. Pengen makan, oke gue banyak makan aja. Atau gue mau jalan-jalan tuh gimana. Atau ketika kita lagi kesel sama kerjaan di rumah kebanyakan, kita punya oh nih kayaknya nih bukan yang marah nih bukan gue gitu. Yang marah nih ada sesuatu yang lain nih yang bermasalah di otak yang bikin hektik. Ya udah kita harus cooling down sendiri. Kita punya coping mekanisme sendiri masing-masing. Nah kalau anak-anak kan nggak tahu seperti itu. Jadi kita orang dewasanya yang bantu mereka. Oke, kalau gitu, kira-kira Ibu ada nggak nih Bu pesan-pesan yang mau Ibu sampaikan ke parents-parents yang ada di rumah nih Bu? Jadi gini, saya sebagai terapis selama 17 tahun, itu benar-benar terpukau sama dunia parenting. Karena 17 tahun saya kerja sebagai terapis, itu nggak cuma buat anak aja, jadi saya kerja sama orang tuanya juga. Jadi anak itu saya selalu bilang, anak itu akan bagaimana anak itu tergantung sama keluarganya. Itu saya selalu bilang. Ketika ada anak yang nggak maju-maju terapi segala macam, saya mikir ini orang tuanya ngapain aja sih gitu, anaknya begini-begini aja. Nah ketika saya punya anak sendiri, saya udah mikir, oh iya ya, ternyata dunia parenting itu tidak sebatas yang textbook yang saya pernah pelajarin aja. Ternyata mengurus seorang anak itu sesuatu yang sangat sulit gitu.
Dan tidak ada benar atau salah di dalam dunia parenting. Asalkan kita mau tetap belajar. Saya udah baca berbagai macam buku lah ya, saya sekolah kemana-mana gitu. Tapi ketika ngadepin satu anak aja, itu kesabaran saya setipis kertas. Gitu. Beda banget ya, Bu? Nah, iya. Yang kita hadapin ini manusia, bukannya binatang gitu. Kalau misalnya kita ngelatih anjing atau kucing, kita suruh, oh ini suruh pup di sebelah sana, ini mereka akan bisa. Kalau ini manusia, dia bisa back talking ke kita, balikin ke kita segala macam. Jadi apa yang kita ajarkan ke anak itu akan kita tuai nantinya. Jadi buat parents di luar sana, parenting itu is not about right or wrong gitu. Jadi semua harus kita alamin sama-sama, kita pelajarin sama-sama. Dan satu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar dari mana aja. Gitu. Dan juga karena sekarang dunia medsos itu sangat kejam. Betul. Iya. Jangan menghakimi metode parenting antara satu dan yang lainnya. Mungkin itu bisa cocok di parent yang ini, belum tentu cocok di parent yang lain gitu. Iya, jadi kita sama-sama saling support aja untuk jadi parent yang baik buat anak-anak kita itu sih. Oke, jadi memang setiap orang tua itu punya metodenya masing-masing gitu ya, Bu, Yes. untuk menghadapi anaknya gitu. Jadi semua masalah anak itu sebenarnya bisa diatasi ya, Bu, dengan cara yang tepat. Ya, kalau memang kita butuh ketika kita lihat anak kita ada masalah, dan kita tahu kita nggak sanggup, berteriaklah, minta tolonglah, cari bantuan ahli yang memang tepat buat anak kita. Jangan ngerasa, oh saya bisa segalanya kok gitu. Saya sendiri terapis, tapi ketika anak saya anak saya yang pertama itu, dia nggak merangkang. Terus teman saya semua yang terapis yang gini, masa sih anaknya terapis nggak merangkang, gimana sih lo gini. Tapi saya bilang, aduh ini di otak udah segala macam dia berpikir ya, udah. Aduh ntar anak, karena saya tahu efeknya akan kemana itu saya tahu gitu kan. Ini anak bakal gini. Tapi ketika dalam perjalanan, oke, saya latih balik lagi segala macam. Terus ketika saya butuh saran dari orang lain, saya tanya, saya bawa ke dokter anak yang lain. Saya tanya, ini anak saya oke kan? Oke. Ya udah. Ketika memang kita butuh bantuan, ya udah berteriaklah, minta bantuan. Kalau bisa ketemu sama ahlinya gitu. Oke, jadi jangan disimpan sendiri semuanya gitu ya, Bu. Oke. Nah, parents, jadi itu dia nih parents, perbedaan antara tantrum dan meltdown. Gimana nih, kira-kira parents yang ada di rumah merasa terbantu nggak nih dengan kehadiran Bu Iin? Wah, di sini Bu Iin sangat amat mengedukasi. Aku pribadi aja, aku kan merupakan orang awam ya, Bu. Nih sangat amat teredukasi banget nih dengan hal-hal yang Ibu Iin bagikan. Nah, jadi di sini aku mau berterima kasih banget nih kepada Bu Iin. Bu Iin Mutmainah ya, Bu? Iya. Oke, yang mau berkontribusi nih bareng sama Dunia Parents, ngobrol-ngobrol bareng di Kata Pakar. Dan terakhir parents, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Dunia Parents. Akhir kata, aku Kalista undur diri. Bye-bye. Terima kasih, Bu.